Pernah kepikiran nggak kalau semua cerita penciptaan di dunia ini ternyata saling nyambung? Hari ini kita bakal menyelami sebuah mitos penciptaan yang luar biasa epik, kisah tentang eksperimen kosmik yang berujung salah dan mungkin membentuk takdir kita semua. Nah, ini bukan sekedar pertanyaan iseng. Ini adalah inti dari cerita yang akan kita bongkar sama-sama. Sebuah saga tentang penciptaan, kesalahan fatal, dan perjuangan tanpa akhir untuk pulang. Oke, untuk memahami cerita yang kompleks ini, kita akan membedahnya dalam 6 babak. Kita mulai dari awal banget, dari para makhluk pencipta, lalu kita lihat gimana sebuah eksperimen terlarang memicu kejatuhan besar, yang kemudian membawa kita ke perjuangan manusia tanpa henti, dan akhirnya, sebuah rencana baru dari langit untuk misi terakhir di bumi. Yuk kita mulai. Babak pertama ini membawa kita jauh ke belakang, ke masa sebelum ada yang namanya ruang dan waktu, untuk kenalan sama arsitek-arsitek pertama alam semesta. Jadi, di awal dari segala-galanya, Sang Maha Pencipta itu nggak kerja sendirian. Ia menciptakan 5 agen kosmik, 5 makhluk purba, yang masing-masing jadi master dari satu elemen inti. Ada Ifrit dengan apinya, Khidir dengan airnya, Jibril sang pembawa cahaya, Adam yang berasal dari tanah, dan Eva sang penguasa angin. Nah, kelima kekuatan ini tuh nggak kerja sendiri-sendiri. Kalau digabung, mereka membentuk satu kesatuan yang dikenal sebagai Nur Muhammad. Dan tugas pertama mereka itu gede banget. Mereka harus menggabungkan kekuatan api, air, cahaya, tanah, dan angin untuk menciptakan, ya, alam semesta fisik yang kita tinggali sekarang ini. Proses penciptaan alam semesta ini awalnya mulus-mulus aja. Tapi seperti dalam banyak cerita besar, selalu ada satu larangan kan? Satu peringatan yang justru malah bikin penasaran. Disinilah letak masalahnya. Setelah mereka sukses besar menciptakan kosmos, Sang Pencipta ngasih satu aturan main yang sangat-sangat penting. Sebuah larangan yang, ya kita tahu, bakal segera mereka langgar. Dan udah bisa ditebak, rasa penasaran menang. 4 dari 5 makhluk ini, semuanya kecuali Jibril yang tetap setia, melanggar aturan itu. Mereka melakukan sesuatu yang sangat radikal. Mereka mulai mencampurkan esensi spiritual murni yang disebut roh dengan ciptaan fisik mereka. Inilah momen di mana dualitas lahir, harmoni bertemu konflik, keabadian bertemu dengan siklus hidup dan mati. Dan dari sinilah kita masuk ke titik balik yang paling dramatis, momen di mana para makhluk ini diuji dan pilihan-pilihan mereka akhirnya menyebabkan kejatuhan dari alam spiritual. Ujiannya sebenarnya simple, tapi dampaknya luar biasa. Semua diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Ifrit, yang terbuat dari api, merasa lebih superior dan menolak. Kesombongannya itu membuatnya langsung diasingkan. Gak lama kemudian, Adam dan Eva sendiri tergoda oleh janji kekuasaan, melanggar perintah, dan akhirnya ikut diusir juga. Di tengah kekacauan ini, Khidir dengan setianya memilih ikut turun untuk menemani mereka. Dan tiba-tiba, hanya Jibril yang tersisa di surga. Tapi jatuhnya mereka ke dunia fisik ini bukan cuma soal pindah tempat loh. Ini jadi awal dari masalah yang jauh lebih dalam bagi kita, manusia. Sebuah masalah di mana musuh terbesarnya ternyata bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Dan inilah biang keroknya. Di alam fisik, setiap manusia dilahirkan dengan lapisan batin baru yang disebut nafsu. Anggap aja ini kayak ego, hasrat duniawi, dan semua dorongan hewani yang bisa merusak esensi murni kita. Dan nafsu inilah yang jadi penjara bagi roh setelah kita mati. Jadi coba bayangin situasinya. Gara-gara nafsu ini, pas manusia meninggal, roh mereka itu nggak bisa pulang ke alam spiritual. Mereka nyangkut, terjebak di antara dunia. Ini bukan lagi masalah perorangan, ini udah jadi krisis kosmik. Panik dong. Nur Muhammad ini mencoba segala cara darurat. Mereka menciptakan semacam alam baka sementara, nama-nama seperti Elysium, Tartarus, surga, dan neraka. Mungkin kedengaran gak asing kan? Mereka juga mengirimkan berbagai ajaran, mendirikan agama, semuanya untuk membimbing manusia. Tapi ya, gak ada satupun yang berhasil mengatasi akar masalahnya, nafsu itu sendiri. Oke, setelah ribuan tahun gagal, sampailah mereka di titik terendah. Dan justru di momen keputusasaan total inilah, sebuah harapan baru yang gak terduga muncul. Dan skala kegagalan mereka itu luar biasa. Kita nggak ngomongin setahun, 2 tahun, atau seabad, tapi 1000 tahun penuh. Bayangin, selama 1 milenium, mereka bersujud dalam penyerahan total, akhirnya mengakui, kami gagal, kami nggak bisa memperbaiki apa yang sudah kami rusak. Dan justru saat mereka benar-benar pasrah itulah, jawabannya datang. Solusinya bukan lagi perbaikan dari luar, tapi intervensi langsung dari dalam.
Sang Pencipta mengungkap sebuah rencana baru, Dia akan mengirim bantuan langsung dari alam spiritual. Para malaikat agung atau malaikat mukarobin yang merupakan pancaran dari Jibril sendiri untuk mengajarkan manusia cara menaklukkan nafsu dari dalam diri mereka. Nah, ini membawa kita ke babak terakhir dari kisah ini, di mana untuk pertama kalinya sejak awal mula, Nur Muhammad ini akhirnya kerja bareng lagi sebagai satu tim yang solid. Rencananya sekarang jauh lebih rapih dan terkoordinasi. Ifrit dan Khidir jadi tim sapu bersih. Tugas mereka menarik kembali semua ilmu mistis yang telah disalahgunakan manusia. Sementara itu, Adam dan Eva punya tugas unik, mendorong kemajuan sains dan teknologi yang murni non-spiritual. Di sisi lain, Jibril di surga bertugas mempersiapkan pasukan khusus, para malaikat agung yang akan turun ke bumi. Tapi, mungkin ada yang bertanya, dari semua tempat di dunia, kenapa harus Jawa? Menurut kisah ini, ada dua alasan utama. Pertama, di sanalah titik terendah mereka, tempat mereka bersujud dan menyerah. Dan kedua, tempat itu secara historis sudah jadi kuali peleburan dari semua ajaran yang pernah mereka coba, menjadikannya laboratorium spiritual yang sempurna untuk memulai rencana baru ini. Dan yang bikin cerita ini makin menarik, rencananya itu bukan cuma cerita kuno. Fase terbarunya terjadi di zaman kita sekarang. Bisa kita lihat di sini, sejak akhir tahun 80-an, para malaikat agung yang disingkat MM ini mulai turun ke bumi. Masing-masing datang dengan misi yang sangat spesifik. Mulai dari MM Yasin yang memandu roh-roh tersesat, sampai MM Syariat yang datang untuk menunjukkan jalan menuju kebenaran mutlak. Jadi, apa sih tujuan akhirnya? Ini penting banget buat dipahami ya. Tujuannya bukan buat bikin satu agama baru lagi. Menurut narasi ini, tujuannya adalah memberikan sebuah ilmu universal, semacam teknologi batin untuk seluruh umat manusia. Tujuannya cuma satu, ngasih kita alat untuk menaklukkan musuh di dalam diri, yaitu nafsu, supaya kita bisa mencapai penyerahan diri yang sejati kepada Sang Pencipta. Dan, ya, semua penjelasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Apakah kisah epik Nur Muhammad ini harus kita pahami secara harfiah sebagai takdir kosmik kita? Atau ini semua adalah cerminan dari pertarungan abadi antara roh dan ego yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita masing-masing? Jawabannya ada pada diri Anda.